Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh media dan seluruh masyarakat Indonesia yang sejak awal mengawal dan memonitor kasus perkembangan di pembunuhan yang ada di Subang. Dengan ini kami juga turut memonitor, memantau akhir-akhir ini beberapa minggu kemarin sejak klien kami menyampaikan bahwa ada kejadian pada tanggal 19 di mana Pak Yosef dan Pak Mul itu memasuki TKP. Kami ikuti banyak berita-berita dan konten yang menurut kami perlu kami luruskan. Maka dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Bapak Yoris izinkan kami untuk melakukan klarifikasi dan meluruskan berita yang sebenarnya versi klien kami yaitu Bapak Yoris. Jadi teman-teman media semua, perlu saya sampaikan tentang kronologis yang sebenarnya versi klien kita Bapak Yoris, bahwa pada tanggal 19 Agustus Bapak Yoris diminta datang ke Polsek untuk diambil keterangan, dan keterangan itu selesai sekitar jam 4. Pada saat selesai diambil keterangan, Pak Yoris diminta untuk ikut dengan Pak Yosef dan Pak Mul menuju ke TKP untuk mengambil mobil Yaris, yang mobil Yaris pada saat itu katanya tidak dikunci. Jadi yang hadir di dalam TKP pada tanggal 19 pada saat Pak Yoris ke sana itu adalah Pak Yosef sendiri, Pak Mul, ada Pak Arif. Pak Arif ini keponakan Pak Yosef yang konon katanya sebagai polisi juga yang saat ini di Polres Subang. Terus sesampainya ke TKP, di TKP sudah ada Pak Rizwan. Pak Rizwan ini polisi di Polsek, dan Kanitaryono ini dari Polres Subang. Dan mereka meminta untuk diamankan Toyota Yaris karena memang mobil Yaris tidak terkunci dan dikhawatirkan nanti ada yang hilang dan lain-lain. Dan pada saat itu Yoris juga disuruh amankan paket milik Amel yang ada di garasi. Semua orang berada di garasi. Yoris duduk di kursi merah plastik sama Pak Arif, dan ada petugas yang masuk membawa kucing dan tempat kucing milik Amel. Berselang beberapa waktu, Pak Yosef mau masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Saat itu Pak Mul menghentikannya dan berkata, jangan masuk, kita tunggu di luar saja." Tapi Pak Yosef maksa masuk, seperti ingin mengambil sesuatu barang di dalam TKP saat itu. Yoris melihat dan sangat yakin Pak Yosef dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP. Tidak lama mereka keluar dari pintu belakang, dan tak berselang lama petugas juga keluar dari pintu depan membawa kucing milik Amel. Tempat kucing dan makanan itu dikasih ke supirnya Pak Mul. Sehabis Pak Yosef keluar, dan di situ juga bukan cuma kucing. Jadi yang diambil Pak Yosef keluar itu adalah full golf. Jadi full golf itu diambil oleh Pak Yosef dan diserahkan oleh Yoris, dimasukkan ke tas Yoris. Saat itu Yoris dengan polosnya menerima pemberian Pak Yosef tanpa ada kecurigaan apapun, karena Yoris takut. Dan keesokan harinya Yoris berbicara dengan istri, maka Yoris dan istri berinisiatif mengembalikan full golf tersebut kepada penyidik Polres, dan saat itu diterima oleh Pak Asep dari Inafis di Polsek Jalan Cagak. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa yang diambil saat itu oleh Pak Yosef itu adalah full golf. Full golf itu
sudah dikembalikan langsung oleh Yoris beserta istri dan diterima oleh Pak Asep. Saat itu polisi tidak ada yang tahu kalau Pak Yosep dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP dan mengambil sesuatu di dalam, karena mereka nyelonong saja. Dan Yoris cerita kepada keluarga bahwa Yoris ke TKP bersama Pak Yosep dan Pak Mul. Setelah dari TKP, Pak Yosep aneh, kayak orang kesambet, karena menyebut-nyebut nama almarhum Amel terus saat pulang dari TKP. Sekitar maghrib, Pak Yosep dan Yoris datang ke rumah Walilis. Di rumah Walilis saat itu, Walilis dan istri juga ikut mendengar dan melihat Pak Yosep sakit di kepala sambil tiduran dan memeluk angin sambil menyebut-nyebut nama Amel. Tak lama Pak Yosep menanyakan pool golfnya kepada Yoris. Saat itu didengar juga oleh Walilis dan istri Yoris, tetapi saat itu keburu Pak Mul yang ingin mengajak Yosep ke gurunya untuk disembuhin. Saat itu Pak Mul yang suruh mobil itu ke Curulukin, nama daerah, ke daerah rumah Pak Arif, keponakan Pak Yosep, untuk diamanin. Muncul kecurigaan dari Yoris dan keluarga. Menurut keterangan Teh Yanti, istri Yoris, dia pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke daerah Curulukin kepada penyidik Pak Husen waktu itu, tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Menurut keterangannya, hal tersebut untuk kunci jika Pak Mul mengelak hal tersebut. Yoris pun pernah menceritakan terkait Pak Kanit Taryono menyuruh mengambil dan membawa mobil Yaris kepada Kapolres Subang, dan Kapolres Subang pun kaget, shock mendengarnya. Jadi teman-teman, ini merupakan kejadian yang dialami oleh klien kita, Pak Yoris, dan kejanggalan kami kenapa mobil atau barang-barang tersebut yang diambil dari TKP itu diperintahkan dibawa dulu oleh Yoris, sedangkan seperti Alphard itu langsung dikembalikan ke Polsek Jalan Cagak. Sehingga ini semua yang menurut kami merupakan kejanggalan, dan kami berharap penyidik benar-benar profesional dan memeriksa kejadian yang sebenar-benarnya. Perlu kami ulangi lagi bahwa pada saat tanggal 19 di mana Pak Yoris, Pak Yosep, Pak Mul, Pak Arif, ada Kanit Taryono juga di sana, Pak Yosep itu mengambil bukan hanya kucing tetapi full golf. Nah, ada apa dengan full golf? Itu juga kita kembalikan kepada penyidik, dan sudah kita sampaikan juga pada saat Yoris diperiksa di Polres yang terakhir kemarin. Jadi itu teman-teman klarifikasi saya dan kita semua tim hukum terkait kejadian tanggal 19. Selanjutnya kita akan klarifikasi terkait berita media atau yang disampaikan oleh PH Pak Yosep di channel Pak Indra, Kepala Desa, terkait yayasan